بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Harusnya dari perang Khandaq. من أين أنت؟ عندك اقتراح؟ تعرف اقتراح؟ ما هو اقتراح؟ أصول اقتراح، punya usul. عندي اقتراح. ما له اقتراح؟ من أين الأحسن والأفضل؟ Ada Quraidah? Baik. Kenapa nggak dari Quraidah? Kan di tengah-tengah perang Khandaq. Kenapa nggak perang Khandaq sekalian? Paling tambah berapa halaman? 1, 2, 3, 4, 5. Tambah 5 halaman. Indak terah. Mada taqul? Ma ra'yuka? Apa pendapatmu? Wa anta? Ma ra'yuk? Indak ra'yak? Banu Quraidah. Idzan muttafaq alaih. Baik. La bas. Min Bani Quraidah. Imtihannya al-as'ilah wal ajwibah wal ikhtiyarat. Esai atau pilihan berganda? Kalau esai jelas kelas pra 1, pra A, pra B, kelas 1 semuanya dapatnya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Iya kan? Gimana? Pilihan berganda aja? Yang sulit dulu soalnya kalau pilihan berganda itu. Kalau esai pertanyaan 10 jawabannya panjang. Soalnya gampang, jawaban yang sulit. Tapi kalau pilihan berganda, soal yang sulit nulisnya, jawabannya gampang. Iya. Pusing-pusing. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Sirah Ibn Hisham, atau lebih tepatnya ringkasan Sirah Ibn Hisham, sampai pada qudumu Ja'far Ibn Abi Talib. Datangnya Ja'far Ibn Abi Talib dari mana? Dari Habasyah. Jangan lupa bahwa beliau dan beberapa sahabat yang lain hijrah ke Habasyah di awal pertama sebelum kaum muslimin hijrah ke Madinah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah.
sampai kita pada riwayat tentang qudum Ja'far ibn Abi Talib min al-Habasyah, datangnya Ja'far ibn Abi Talib dari negeri Habasyah yang sekarang Ethiopia, dan juga hadis al-muhajirin ila al-Habasyah, dan sedikit menyinggung tentang para muhajirin yang hijrah ke Habasyah. Berkata Ibn Hisham rahimahullah dari Sya'bi rahimahullah, anna Ja'far ibn Abi Talib qadima ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Khaybar. Bahwasanya Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari dibukanya negeri Khaybar atau dibukanya benteng Khaybar. Berarti ketika kisah kemarin membahas tentang kejadian Khaybar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan dan membuka benteng demi benteng dari benteng-benteng Khaybar, maka saat yang sama datang Ja'far ibn Abi Talib dari Habasyah, yang beliau awalnya pergi hijrah ke Habasyah bersama sekian puluh orang dari sahabat. Maka Rasulullah SAW mencium keningnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qabbala baina ainaihi wa iltazamahu, mencium keningnya dan memeluknya. Wa qala, dan Nabi SAW bersabda, ma adri bi ayyihima ana asar, sungguh aku tidak tahu dengan yang mana dari keduanya aku lebih gembira, bi fathi Khaybar atau bi qudumi Ja'far. Aku tidak tahu mana yang lebih menggembirakan aku, apakah kemenangan Khaybar atau datangnya Ja'far. Karena dua-duanya gembira. Allah memberikan pada Nabi SAW dua kegembiraan. Kegembiraan dimenangkannya pada perang Khaybar, dibukanya benteng-benteng Khaybar dengan izin Allah SWT, dengan pampasan perang yang besar. Dan yang kedua, datangnya seorang yang dicintainya, yaitu Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Ibn Ishaq, berkata Ibn Ishaq, wa kana man aqama bi ardil Habasyah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta ba'atha fihim ila an-Najashi Amr ibn Umayyah ad-Damri fahamalahum fi safinatain faqadima bihim alaihi wa huwa bi Khaybar ba'da al-Hudaybiyah fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Kata Ibn Ishaq, kata Ibn Ishaq, orang-orang yang tinggal di negeri Habasyah, yang bermukim di negeri Habasyah sebagai muhajirin dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga diutusnya seorang kepada Raja Najasyi, yaitu Amr ibn Umayyah ad-Damri, maka Raja Najasyi pun mengirimkan mereka dua perahu, ini mengirimkan mereka di atas dua perahu, dan kemudian sampai ke Madinah. Itu orang-orangnya adalah sebagai berikut. Wa huwa bi Khaybar ba'dal Hudaybiyah, ketika Nabi SAW di Khaybar setelah Hudaybiyah. Berapa orang? Sekian orang. Kita lihat berapa orang. Dari Bani Hashim ibn Abdi Manaf, dari suku Bani Hashim ibn Abdi Manaf adalah Ja'far ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib, dan bersamanya istrinya Asma binti Umais al-Khath'amiyah dari Bani Khath'am, dari suku Khath'am, dan juga anaknya Abdullah bin Ja'far. Wa kanat waladatuhu bi Abdul Habasyah, dan bahwasanya dia kelahirannya di negeri Habasyah, Abdullah bin Ja'far. Dari suku Bani Abdi Syams ibn Abdi Manaf, berarti tadi tiga, Ja'far dengan istrinya dengan anaknya. Dari Bani Abdi Syams ibn Abdi Manaf, Khalid ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayyah ibn Abdi Syams, bersamanya istrinya Aminah binti Khalaf bin Sa'ad atau bin As'ad. Kemudian kedua anaknya Sa'id dan Khalid, dan juga wa Amata binti Khalid dan Amah binti Khalid waladatuhuma bi ardil Habasyah, yang juga dilahirkan keduanya di negeri Habasyah. Wa akhuhu Amr
ibn Sa'id ibn al-As. Saudaranya Khalid ibn Sa'id adalah Amr ibn Sa'id ibn al-As. Dan Mu'aqib ibn Abi Fatimah. Dan juga Khazin Umar ibn Khattab ala malil muslimin. Beliau juga termasuk dari Bani Abdi Syams. Mu'aqib ibn Abi Fatimah yang merupakan pemegang perbendaharaan, yakni bendahara di zaman Umar bin Khattab. Beliau sebagai orang yang memegang harta Baitul Mal Muslimin. Wa Abu Musa al-Asy'ari, dan juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa min Bani Asad ibn Abdul Uzza, dan dari suku Bani Asad ibn Abdul Uzza ada Aswad ibn Naufal ibn Khuwailid. Sedangkan dari suku Bani Abdiddar ibn Qusay ada Jahm ibn Qais. Sedangkan dari Bani Zuhrah ibn Kilab ada Amir ibn Abi Waqqas dan Utbah ibn Mas'ud. Dari Bani Tamim ibn Murrah ada Harith ibn Khalid ibn Sakhr. Dari Bani Jumah yang biasanya dijuluki Al-Jumahi ada Utsman ibn Rabi'ah ibn Ahban. Dari Bani Sahm ibn Amr ada Mahmiyah ibn Jaza. Dan dari Bani Adi, sukunya Umar bin Khattab, ada Ma'mar ibn Abdullah ibn Nadlah. Dari Bani Amir ibn Lu'ay ada Abu Hatib ibn Amr dan Malik ibn Abi Rabi'ah. Sedangkan dari suku Bani Al-Harith ibn Fihr ibn Malik ada Harith ibn Abdi Qais ibn Laqid. Wa qad kana humila ma'ahum fis safinatain. Mereka ini semuanya diangkut dengan dua perahu atau dengan dua kapal yang disiapkan oleh Raja Najasyi untuk dipulangkan ke negerinya. Nisa'un min nisa' man halaka hunalik minal muslimin, dan dibawa pula bersama mereka, wa humila ma'ahum fis safinatain, dan dibawa pula bersama perahu mereka wanita-wanita dari mereka-mereka yang telah binasa atau telah meninggal di sana. Hunalik minal muslimin, berarti wanita-wanita yang suaminya telah wafat di sana. Berarti dikembalikan pula melalui atau dengan perantaran dua kapal tadi, janda-janda para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Fa haula'i alladziina hamala an-Najasyi ma'a Amr ibn Umayyah ad-Damri, maka merekalah yang dibawa atau dipulangkan oleh Raja Najasyi dengan dua kapal setelah dijemput atau setelah diutus Amr ibn Umayyah ad-Damri dalam dua perahu. Fajamiman qadima asfis safinatain ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 16 rajulan, maka seluruhnya yang dibawa dengan dua kapal tadi kepada Rasulullah SAW berjumlah 16 orang. Wa jamiman takhallafa, sedangkan seluruh yang tinggal, yang tidak ikut Badr dan tidak pula datang pada Rasulullah SAW ke Mekah, yakni Hudaybiyah maksudnya, tidak datang ketika Hudaybiyah, dan juga yang datang setelah itu, yang tidak dibawa oleh Raja Najasyi dengan dua kapal atau tidak dikirimkan oleh Raja Najasyi dengan dua kapal, berjumlah 34 rajulan, 34 orang, yang tersisa 34 orang. Sahabat-sahabat yang mulia, yang walaupun beliau atau mereka tidak sempat ikut Hudaybiyah, yang berarti tidak termasuk hadis la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah, tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon, dan juga tidak sempat ikut Badr karena hijrahnya ke Habasyah sebelum hijrah ke Madinah, maka nggak ikut Badr, nggak ikut Ahzab, nggak ikut yang lainnya. Baik, berarti tidak pula mendapatkan keutamaan ahli Badr. Keutamaan ahli Badr, kata Allah Subhanahu wa taala kepada ahli Badr, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum, sebagaimana dalam hadis Bukhari ketika mengisahkan tentang Habib bin Abi Balta'ah, dan dikatakan oleh beliau oleh Rasulullah SAW, wa ma yudrika ya Umar la'allallahi tala ala ahli Badr wa qala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu wahai Umar, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala melihat penduduk perang Badr dan kemudian Allah menyatakan pada mereka, berbuatlah semau kalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni
kalian. Maka mereka tidak mendapatkan keutamaan Badar, tidak mendapatkan keutamaan Hudaybiyah yang Allah katakan laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguh Allah telah ridha pada mereka yang berbaiat di bawah pohon. Tetapi mereka tetap mendapatkan keutamaan khususnya keutamaan hijrah ke Habasyah. Keutamaan hijrah ke Habasyah. Ini sungguh keistimewaan yang sangat besar karena menunjukkan lulusnya mereka dalam ujian. Ujian berat. Harus meninggalkan negerinya, harus meninggalkan kaumnya, sanak familinya, semuanya. Bahkan meninggalkan hartanya, harus tinggal di perantauan, di negeri orang, dalam keadaan mereka tentunya di sana sengsara. Tidak mudah seperti di negeri sendiri. Ini menunjukkan keutamaan mereka para sahabat muhajiril Habasyah. Muhajiri al-Habasyah. Ini muhajirin dari Habasyah. Maka mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Jangan sampai seperti orang-orang Syiah atau Tasyayyuh atau Mutasyayyi'in yang mereka mengambil titik itu untuk mencerca mereka. Mencerca sahabat fulan wa fulan dengan alasan mereka enggak ikut perang Badar, mereka enggak ikut Hudaybiyah, mereka nggak mendapatkan keutamaan itu. Ternyata setelah diselidiki, dia adalah muhajiri Habasyah. Ya wajar, nggak ikut perang-perang tadi, pulangnya saja ketika perang Khaybar, setelah Hudaybiyah, setelah Badar jauh. Itu pun belum seluruhnya, itu baru 16 orang, sisanya masih banyak lagi. Kaum muslimin yang hormati. Berarti di sini dikatakan bahwa jumlah yang pulang ketika itu adalah 16 orang yang 2 kapal. Sedangkan man takhallafa an Badr wa lam yaqdam ala Rasulullah sallallahu Makkah wa man qadima ba'da dzalik, dan yang tidak dibawa 2 kapal Najasyi itu ada 34 lagi. Baik, yang berikutnya adalah kisah Umratul Qadha. Umrah yang merupakan qadha dari umrah yang sebelumnya. Umratul Qadha. Kenapa dikatakan Qadha? Karena kemarin pada Hudaybiyah kita telah baca bagaimana isi perjanjian Hudaybiyah. Apa yang pertama? Yang orang-orang Quraisy ngotot, pokoknya tidak boleh masuk Mekah tahun ini. Pokoknya harus pulang. Tahun depan baru boleh. Diberi waktu terbatas, hanya 3 hari. Maka 3 hari itulah yang dijadikan sebagai kesempatan besar oleh Rasulullah SAW untuk umrah dengan tenang. Maka umrahnya dijuluki dengan Umratul Qadha. Kita lihat umrah yang mengqadha kegagalan umrah yang lalu. Pada bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-7. Falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Madinah min Khaybar, ketika Nabi SAW pulang ke Madinah dari negeri Khaybar, aqama biha syahrain, Rabi' wa Jumadayn wa Jumadiyain wa Rajaban wa Sya'ban wa Ramadan wa Syawwala. Nabi tinggal di Madinah beberapa bulan. 2 bulan Rabi'. 2 bulan Rabi' yaitu Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Ada juga yang menyebutnya Rabiul Awal wa Rabiul Tsani. Kemudian 2 Jumadi, Jumadiyain, Jumadil Ula dan Jumadil Tsaniyah. Atau sama seperti tadi, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Wa Rajaban wa Sya'ban. Kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan sampai bulan Syawal. Berapa bulan? 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan kemudian 7 bulan, 8 bulan. Yab'ats fi ma baina dzalika min ghazwa wa saraya. Pada bulan-bulan tersebut Rasulullah SAW seperti biasanya mengirimkan pasukan-pasukan kecil, peperangan terjadi, beberapa saraya, syariah. Tetapi tidak ada kejadian yang besar kecuali setelah kharaja fi Dzulqa'dah, ketika bulan Dzulqa'dah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar fi syahr alladhi saddahu fihi musyrikun, di bulan, persis bulan yang waktu itu Rasulullah SAW dihalangi oleh musyrikin. Sadda fihi musyrikun mu'tamiran umratul qadha.
yaitu di bulan yang Rasulullah SAW dihalangi oleh musyrikin untuk umrah. Bulan itu juga tahun berikutnya Rasulullah SAW berangkat keluar menuju Mekkah untuk umratul qadha, untuk mengqadha umrah yang gagal. Makana umratihi allati sadduhu anha, tentunya untuk menggantikan tempat umrah yang lalu yang dihalangi oleh musyrikin. Wa kharaja ma'ahul muslimun, maka keluarlah bersama beliau kaum muslimin. Mimman kana sudda ma'ahu fi umratihi tilk, yaitu kaum muslimin yang dulu bersama Rasulullah SAW pada tahun lalu berangkat umrah yang kemudian dihalangi. Maka orang-orang itu juga yang berangkat. Wa hiya sanatas sab'in, yaitu pada tahun ke-7 Hijriyah. Falamma sami'a bihi ahlu Makkah kharaju, maka ketika penduduk Mekah mendengar kaum muslimin datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun keluar dari kota. Wa tahaddatsat Quraisy bainaha anna Muhammadan wa ashabuhu fi usrah wa jahdin wa shiddah. Diberitakan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan paceklik, dalam keadaan kelaparan. Ini berita yang nyampe kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy keluar membiarkan Mekah. Untuk apa? Sesuai dengan janjinya. Di antara sifat-sifat Arab, walaupun musyrik, itu dalam masalah janji mereka menepati. Sehingga mereka ingat bahwa mereka sudah mengikat perjanjian untuk 3 hari diizinkan umrah. Maka mereka pun mengosongkan Mekah. Mereka keluar dari kota Mekah ke tempat yang tinggi. Sengaja ke tempat yang tinggi. Untuk apa? Untuk melihat dari atas apa yang terjadi pada mereka dan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka mereka menonton dari atas Mekah tinggi. Mekah itu ada dikatakan dengan Mekah bawah, ada Mekah atas. Mekah bawah itu yang rendahnya, Mekah atas adalah Mekah yang tingginya. Maka mereka keluar sambil mereka mengawasi, dan mereka sudah mendengar berita-berita, tentunya berita-berita yang dusta, bahwa kaum muslimin dalam keadaan sengsara, perjalanan yang parah, perjalanan yang menjadikan mereka kelaparan, kekurangan ini, kekurangan itu, dan seterusnya. Berkata Ibn Abbas mengkisahkan kejadian ini. Safu lahu 'inda darin nadwah liyanzuru ilaihi wa ila ashabih. Falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid ittaba'a biridaihi. Mereka berbaris di sisi tempat yang dijuluki dengan Darun Nadwah. Darun Nadwah itu gedung. Kalau sekarang gedung, kalau waktu itu bukan gedung. Seperti gedung MPR DPR. Gedung tempat bertemuannya mereka, musyrikin Quraisy, untuk memutuskan keputusan-keputusan, untuk mengambil keputusan dan sebagainya. Mereka kumpul di sana. Semua tokoh-tokoh Quraisy akan berkumpul di Darun Nadwah dan kemudian berbicara, mereka bermusyawarah di sana. Tempat permusyawaratan mereka, Darun Nadwah. Tempatnya di tempat yang tinggi tadi, di Mekah atas tadi. Maka mereka kumpul di sana untuk mengawasi kaum muslimin. Liyanzuru ilaihi wa ila ashabih, untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat para sahabatnya yang katanya mereka sengsara, mereka dalam keadaan begini dan begitu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke Mekah memerintahkan kaum muslimin dan juga mencontohkan untuk kaum muslimin. Rasulullah SAW memakai ridaknya dengan ittaba'a biridaihi. Ittiba, memakai, menutup satu lengannya dan membuka lengan yang lainnya. Itu namanya ittiba. Pernah lihat orang-orang haji memakai 2 kain saja, satu kain disarungkan, satu kain dikerodongkan di pundaknya. Tetapi khusus ketika tawaf dibuka lengan kanannya. Sehingga terlihat bagaimana sehatnya mereka, kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Wa akhraja 'adudahul yumna, dibuka pundak yang kanan dan dibuka lengan yang kanannya. Lengan yang kanan dibuka. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, rahimallahu imra'an arahum al-yawm min nafsihi quwwah. Kemudian Nabi berkata, semoga Allah merahmati orang-orang yang aku lihat mereka dan dia menampakkan kekuatannya. Yakni jangan loyo. Nabi menyatakan, semoga Allah merahmati orang-orang yang semangat,
dan menunjukkan pada dirinya kekuatan. Jangan menunjukkan lemah, malas, jalannya playa-playa, jangan. Kata Nabi, semoga Allah merahmati. Imra'an arahum al-yawm min nafsihi quwwah, orang yang aku melihat pada dirinya kekuatan. Tsumma talama ar-rukn, kemudian Nabi mengusap rukun yang di sana ada Hajar Aswad. Wa kharaja yuharwil, dan kemudian berangkat tawaf dengan yuharwil, dengan berlari-lari kecil. Karena lihat berita yang nyampe ke musyrikin Quraisy bahwa kaum muslimin dalam keadaan kelaparan, paceklik, kesusahan, lemah dan seterusnya. Ternyata dalam keadaan lengan-lengan mereka dibuka dengan menunjukkan lengannya, gagahnya dan kekuatannya. Dan kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya yuharwil, berlari dari kecil. Yuharwil ashabuhu ma'ahu wa yuharwil ashabuhu ma'ahu, maka para sahabat pun ikut yuharwil, ikut berlari-lari kecil bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi pun menyatakan khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik haji kalian. Dan berupayalah untuk haji dengan meniru aku. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta idza warahu al-bait minhum wastalama ar-rukn al-yamani masha hatta yastalima ar-rukn al-aswad thumma harwala kadzalik. Ketika warahul bait minhum, ketika sudah tertutup Ka'bah, warahu artinya sudah tertutup Ka'bah dan mereka di belakang Ka'bah. Di belakang Ka'bah dari pandangan siapa? Musyrikin. Maka mereka pun kembali berjalan dan memegang, yang sempat memegang, mengusap rukun al-yamani, rukun pojoknya Ka'bah yang mengarah ke Yaman. Dan itu satu siku atau satu sudut sebelum sudut Hajar Aswad. Masya, beliau berjalan. Hatta yastalim ar-rukun al-aswad, sampai mengusap rukun yang ada Hajar Aswadnya. Thumma harwala, kemudian berlari-lari lagi. Berlari-lari kecil lagi. Demikian sampai 3 kali putaran. Baru kemudian berjalan sisanya. Wa anhu, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tazawwaja Maimunah bint al-Harith. Rasulullah SAW menikahi seorang wanita ummahat mukminin, Maimunah bint al-Harith, dalam safarnya dalik. Dalam safarnya itu. Wa huwa haram, dalam keadaan beliau ihram. Wa kana alladhi zawwajahu iyyaha al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Dan bahwasanya yang menikahkannya adalah Abbas ibn Abdul Muttalib. Faqama Rasulullah SAW di Makkah 3. Itu hanya akadnya saja, akadnya saja. Fa'atahu Huwaytib ibn Abdul Uzza fi nafarin min Quraisy. Maka Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 3 hari. Sampai pada hari ketiga datanglah Huwaytib ibn Abdul Uzza bersama rombongan dari Quraisy, rombongan dari musyrikin Quraisy. Fil yaumi tsalits, pada hari yang ketiga. Wa kanat Quraisy qad wakkalathu bi ikhraj Rasulillah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang diwakilkan kepada mereka atau yang merupakan utusan, diutus oleh orang-orang Quraisy untuk mengeluarkan Rasulullah SAW dari Mekah. Jadi begitu hari ketiga langsung ditagih. Habis waktumu, keluar. Yang diutusnya adalah Huwaytib bin Abdul Uzza dengan beberapa orang dari rombongan utusan Quraisy. Faqalu lahu, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu qad inqadha ajaluk." Sungguh telah habis waktumu. Sungguh telah habis waktumu. Fakhruj anna, maka keluarlah engkau dari kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun berkata kepada mereka, "Wa ma alaikum law taraktumuni fa'arastu baina adhurikum wa sala'tu lakum ta'aman fahadartumuh." Kata Nabi, ada apa dengan kalian? Ini kenapa terburu-buru? Ada apa dengan kalian? Bagaimana kalau kalian biarkan aku sebentar lagi, beberapa hari lagi, aku akan bikin pesta perkawinanku. Aku akan undang kalian semuanya makan. Aku akan berikan makan untuk kalian semuanya. Dan kalian hadir untuk makan. Apa kata mereka? La hajata lana fi ta'amik. Kami tidak butuh makananmu.
kata musyrikin. Na'udzubillah. Fakhruj anna, keluarlah dari kami, kata mereka. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khallafa Aba Rafi' maulahu ala Maimunah hatta atahu biha bisarf fabana biha. Maka keluarlah Rasulullah SAW wa khallafa Aba Rafi' dan meninggalkan Aba Rafi' maulanya ala Maimunah, atas Maimunah, hingga dia membawakannya atau mengantarkannya biha sampai di daerah Saraf, maudhi'un qurbat Tan'im. Saraf adalah salah satu tempat di dekat Tan'im. Wa bana biha Rasulullah SAW hunalik, maka di sanalah Rasulullah SAW bermalam bersama istrinya. Berarti di Mekah tadi hanya akad saja, kemudian beliau bana biha, bermalam dengan istrinya di daerah Saraf. Suman sarafa ilal Madinah, kemudian beliau berangkat ke Madinah. Berkata Ibnu Hisham, fa anzalallahu azza wa jal, kata Ibnu Hisham, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan fi ma haddatsani Abu Ubaidah, sesuai dengan apa yang dikisahkan kepadaku dari Abu Ubaidah. Ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Kata Allah, sungguh Allah telah membenarkan Rasulnya atas mimpinya. Allah telah membenarkan mimpi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil haq, dengan kebenaran. La tadkhulunna al-masjidal harama insyaallah aminin, yaitu mimpi yang memberitakan sungguh-sungguh pasti engkau akan masuk Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Muhalliqina ru'usakum, dengan mencukur habis kepala-kepala kalian, menggundul kepala-kepala kalian. Wa muqassirin la takhafun, atau memotong pendek rambut-rambut kalian. La takhafun, dalam keadaan tidak ada rasa takut sama sekali. Ini membenarkan mimpi Rasulullah SAW. Kalau saja tahun lalu kaum muslimin, para sahabat memaksa masuk, kira-kira mimpi Rasulullah SAW terwujud atau tidak terwujud? Mimpi Rasulullah SAW terwujud atau tidak terwujud? Mereka memaksa masuk dan berhasil masuk. Berhasil masuk dan tawaf, menang perangnya. Mimpi Rasulullah SAW terwujud atau tidak terwujud? Ya. Tetap tidak terwujud. Kenapa? Kalau memaksa masuk, maka kamu dalam keadaan tidak tenang. Karena perang. Dalam keadaan tidak aman. Terancam dengan ancaman-ancaman dari mereka. Karena orang yang memaksa masuk, maka itu adalah sesuatu yang justru akan menjadi peperangan, ketegangan, pertikaian, pertumpahan darah. Di samping sekian pelanggaran-pelanggaran syar'i. Karena bulannya bulan haram, negerinya negeri haram, tidak boleh menumpahkan darah di sana, maka itu pelanggaran yang pertama. Yang kedua, tidak aman. Kalau tidak aman, berarti bukan mimpi Nabi. Apa mimpi Nabi? Ini mimpi Nabi. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminin. Muhalliqina ru'usakum aw muqassirin la takhafun. Kalian pasti akan masuk Masjidil Haram dengan aman. Kalian menggundul rambut-rambut kalian atau memotong pendek rambut-rambut kalian dengan tidak takut. Kalau terjadi peperangan dan menang, tawaf sambil tengok kanan, tengok kiri, jangan-jangan diserang dari atas, jangan-jangan dihujani panah. Iya kan? Namanya orang dalam keadaan setelah peperangan atau setelah menyerang mereka dengan senjata. Dan itu bukan yang diimpikan oleh Nabi. Yang diimpikan oleh Nabi adalah masuk dengan aman. Maka saat inilah persis turun ayat. Allah telah membenarkan mimpi Rasulullah SAW, yaitu masuk Masjidil Haram dengan aman. Tidak ada rasa takut. Dalam keadaan kalian mencukur rambut kalian atau mengundulnya, la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu, maka Allah Maha tahu apa yang kalian tidak tahu. Allah Maha tahu apa yang kalian tidak tahu. Kemarin banyak yang salah paham, walaupun alhamdulillah mereka selamat dari godaan syaitan, sehingga bisa menahan dirinya dan tetap tunduk pada Rasulullah SAW. Padahal hati dalam keadaan gelisah. Kenapa? Bukankah kita di atas kebenaran? Kenapa kita ngalah? Bukankah kita al-haq?
Kenapa kita mau ngalah dengan mereka dan seterusnya dan seterusnya? Allah tahu apa yang akan terjadi kalau kamu melawan dan apa yang terjadi kalau kamu ngalah. Allah lebih tahu. Maka diucapkan lagi oleh Allah ketika benar-benar mereka masuk Masjidil Haram dengan benar-benar aman, Allah katakan, "Fa'alima ma lam ta'lamu." Allah tahu apa yang kalian tidak tahu. Allah Maha tahu apa yang kalian tidak mengerti. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Maka Allah pun menjadikan di samping itu kemenangan yang besar. Di samping bisa umrah dengan aman, juga Allah bukakan kemenangan yang besar. Apa kemenangan yang besar? Hudaybiyah tadi. Hudaybiyah kan dianggapnya itu ngalah oleh sebagian kecil sahabat. Ini kenapa kita ngalah? Padahal isi perjanjian itu justru fathun, kemenangan. Karena membuka pintu dakwah lebar-lebar. Penghalang utama itu Quraisy tidak lagi mengganggu selama 10 tahun. Waduh, ini betul-betul pembukaan pintu dakwah selebar-lebarnya dan nyata. Tahun berikutnya sebentar lagi ketika Fathu Mekah akan kita baca nanti betapa banyaknya kaum muslimin yang masuk Islam atau manusia yang masuk Islam. Sehingga yang tadinya jumlahnya pada Hudaybiyah hanya sekian 1.600 kurang lebih 1.000 sekian ratus, begitu setahun berikutnya sudah sekian belas ribu. Berapa kali lipat itu berarti? Bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali, bukan 5 kali, bisa 10 kali lipat. Bayangkan, ini menunjukkan bahwasanya Hudaybiyah merupakan fathul qariba dan juga fathun mubina. Inna fathahna laka fathan mubina. Qala faja'ala min duni dzalika fathan qariba, juga Allah akan memberikan kepadanya kemenangan yang dekat. Tadi kemenangan yang jelas, fathan mubina, kemudian ada lagi fathan qariba, kemenangan yang dekat. Apa kemenangan yang dekat? Fathu Mekah sebentar lagi. Berarti fatah ada 2. Bahkan sering disebut fatah dalam Quran justru Hudaybiyah. Walaupun Fathu Mekah disebut dengan fatah. Idza jaa nasrullahi wal fatah. Jadi Fathu Mekah. Niscaya ra'aitan nas, kamu akan melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan lihat manusia masuk ke dalam agama Allah yang berbondong-bondong, sekian banyak, suku demi suku, rombongan demi rombongan masuk Islam. Ini fathan qariba, berita gembira akan datangnya kemenangan yang dekat sebentar lagi. Dan sebentar lagi kita akan baca insyaallah. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu barakallahu fikum.